Dalam Rapim TNI Polri di Istana Negara hari Senin, Presiden Joko Widodo menanggapi polemik mengenai kritik dan kebebasan berpendapat. Presiden menyesalkan maraknya saling lapor pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tengah masyarakat. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Untuk itu, Presiden meminta Polri lebih selektif dalam penindakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Peringatan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menyikapi laporan pelanggaran Undang-Undang ITE langsung direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menjanjikan Polri akan menghindari penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan lebih mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan. Polemik mengenai mundurnya kebebasan berpendapat dan pemerintah yang dinilai anti kritik makin riuh setelah muncul pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar PKS Jumat lalu. Dalam paparannya, JK merespon pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. JK juga merujuk pada cuitan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwi Kian Gi. Dalam cuitan di media sosialnya 6 Februari lalu, Kwi Kian Gi menulis, "Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah." Terkait hal itu, JK mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pada pelaporan terhadap pihak yang menyampaikan kritik. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Urusannya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik. Jangan disalahartikan. Jadi kalau bertanya saja itu tidak boleh, apalagi mengkritik. Nah, itu muncul di situ pengertiannya. Bertanya aja tidak boleh dicurigai, apalagi mengkritik. Keriuhan atas pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terus berlanjut. Pihak istana langsung memberikan responnya melalui juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Fajrul mengatakan adalah kewajiban pemerintah atau negara untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Namun ia mengingatkan setiap warga negara wajib tunduk pada ketentuan undang-undang termasuk Undang-Undang ITE. Kalau Anda ingin mengkritik melalui media digital, maka perlu membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi, apabila mengkritik sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, pasti tidak akan ada masalah. Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menanggapi pernyataan JK. Menurut Mahfud, saat JK masih menjabat wakil presiden, juga ada sejumlah kelompok pengkritik yang berurusan dengan polisi. Pemerintah juga tidak bisa menghalangi jika ada warga melapor ke polisi. Mahfud MD juga menyinggung laporan keluarga JK terhadap seorang politisi beberapa waktu lalu. Tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil. Itu kan yang melapor itu punya hak, ya. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami. Kan tinggal itu aja. Nah, bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahayan. Itu dilaporkan ke polisi karena nyebut Daplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Polemik mengenai kritik yang berujung laporan ke polisi perlu disudahi dengan kematangan berdemokrasi. Permintaan Presiden agar polisi selektif menyikapi laporan Undang-Undang ITE dan janji Kapolri untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif perlu dibuktikan, sehingga menepis anggapan bahwa pemerintah anti kritik. Lebih-lebih, kebebasan berpendapat dalam berorganisasi merupakan hak konstitusional dalam alam demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Dari Yurunda mengenai polemik kebebasan berpendapat dan anggapan bahwa pemerintah anti kritik, dijawab Presiden Joko Widodo dengan meminta kepolisian agar selektif dalam menangani laporan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah pernyataan Presiden agar Polri selektif dalam memproses laporan masyarakat mampu mencegah timbulnya rasa ketidakadilan dan menjamin tegaknya demokrasi? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya pagi hari ini bersama juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ada juga yang bergabung bersama kami, analis politik Mas Gun-Gun Herianto. Dan juga dari Direktur Eksekutif Lokataru ada Mas Haris Azhar. Selamat pagi Mas Fajrul, Mas Gun-Gun, dan juga Mas Haris. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Semoga dalam situasi dan kondisi sehat semuanya. Mas Fajrul, mungkin saya langsung saja untuk bertanya, karena perkembangannya adalah setelah, kalau kita lihat berbulan-bulan lalu, ini pun sempat ada perbincangan di Sapa Indonesia Pagi mengenai adanya sejumlah aktivis yang merasa mereka sulit sekali untuk memberikan kritik sekarang ini karena seringkali tiba-tiba mereka dipanggil polisi lah, walaupun tidak berujung pada tuntutan hukum, tapi tetap saja mereka ada rasa intimidasi begitu terhadap mereka. Lalu muncullah pernyataan Presiden Jokowi yang justru mengatakan pemerintah ini justru sangat terbuka terhadap kritik, dan Anda pun sempat mengomentari mengenai hal tersebut. Nah, ujung-ujungnya sekarang justru kita berbicara mengenai rencana untuk merevisi Undang-Undang ITE begitu. Apakah ini sebenarnya yang menjadi masalahnya dirasa oleh Istana, Mas Fajrul? Undang-undang ini sendiri ataukah justru apa yang dinyatakan oleh beberapa pihak bahwa Istana sendiri yang tampaknya enggan dikritik? Oke, terima kasih banyak. Pertama, salam sehat dan tetap protokol kesehatan 5M tetap kita jaga bersama-sama karena masih dalam masa COVID-19 menunggu vaksinasi. Kemudian yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Presiden dalam pidato kemarin itu ingin menegaskan kembali bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan kemudian Presiden ingin menekankan bahwa kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Tanpa kritik, demokrasi tidak akan bisa berkembang. Dan semua kebijakan pemerintah juga tidak akan bisa berkembang dengan baik karena kita harus melayani masyarakat. Nah, dan kemudian yang perlu kita catat juga dari pernyataan Presiden adalah kita dalam melakukan kritik harus tetap berpegang kepada Undang-Undang Dasar maupun juga kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik bagi mereka yang menulis di dunia digital itu harus menghormati Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kalau mau berunjuk rasa, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tanpa kritik, Indonesia akan menjadi kuburan, sepi, tanpa kehidupan seperti itu. Kemudian yang kedua yang patut dicatat adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan semua kebijakannya itu masih berada di angka 82%.
menurut indikator politik. Jadi artinya semua kegiatan pemerintah termasuk demokrasi itu tetap masih diyakini oleh masyarakat tetap memberikan kepercayaan 82%. Tetapi tentang demokrasinya memang ada masalah di titik intoleransi. Nah, ini merupakan pekerjaan kita bersama karena problem toleransi ini muncul sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi sekali lagi kami ingin menekankan terutama pernyataan presiden yang mesti kita ambil. Beliau sudah mendengarkan semua kritik dari masyarakat. Nah, pernyataan beliau kemarin itu adalah kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ITE ini karena disinilah hulunya. Nah, jadi artinya Presiden sudah menangkap problem di masyarakat, sudah mengambil semua kritik masyarakat dan mendorong nanti mungkin akan ada inisiatif dari DPR atau juga inisiatif dari pemerintah atau bersama-sama. Karena Presiden mengatakan bahwa kita harus menjaga, mempertahankan, dan termasuk juga tentu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia, yaitu hak untuk menyatakan pendapat, baik melalui media sosial maupun juga melalui unjuk rasa. Oke, baik. Ini berarti pendapat dari Istana. Saya ingin tahu tanggapan dari Mas Haris Sasar dulu. Mas Haris mendengar pernyataan dari Mas Fajrul tadi, apakah Anda sependapat? Begini, Timothy dan juga Bapak-Bapak sekalian. Pertama, soal JK dulu, ini JK menarik, Pak Yusuf Kalla. Di Pilkada 2 tahun lalu itu, keluarganya Pak JK itu juga menggunakan Undang-Undang ITE di Makassar kepada orang-orang yang mendukung Pak Dani Pomanto waktu itu. Ada korbannya juga. Nah, jadi saya khawatir diskusi soal kritik, mengkritik pernyataan tentang kritik, itu juga didominasi oleh komunitas politik tanpa melihat dan menyentuh masuk memulihkan orang-orang yang memang jadi korban dari kebijakan anti kritik, baik di level negara maupun di level-level fan clubnya negara, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau balik ke soal pernyataan Presiden kemarin, saya juga lihat videonya Mas Fajrul juga 2 hari lalu. Kalau komentar saya begini, dalam hukum itu ada konstruksi hukum. Jadi harus dikonstruksikan, bukan hanya Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Kebebasan Berekspresi tahun 98, tetapi juga ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ada juga soal-soal yang lain. Yang kedua, selain konstruksi hukum, ada lagi namanya kebijakan pemidanaan. Kalau mau lihat bahwa setiap hal itu bisa dipidana, banyak banget. Tetapi ada kebijakan di sana. Dan di kepolisian itu ada restoratif justice. Persoalannya, masyarakat juga nggak tahu bagaimana menggunakan aturan internal soal restoratif justice yang ada di kepolisian maupun ada di kejaksaan. Saya pernah mencoba menggunakan mekanisme restoratif justice yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Tapi orang kantor saya, lawyer di kantor saya datang ke Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung juga bilang si jaksanya, waduh Mas, ini kita juga belum tahu cara makainya bagaimana. Katanya otoritasnya ada di siapa juga nggak tahu. Saya kira begitu. Nah, sampai di situ, saya terbuka. Saya senang kalau misalnya Presiden pada akhirnya bilang ITE harus direvisi, simpelnya seperti itu. Meskipun di situ saya juga deg-degan. Jangan-jangan naskah akademiknya belum dibikin. Jangan-jangan nanti dibikin malah tambah lebih ketat. Itu bisa chicken and egg, kan? Bisa 50-50. Revisi tidak sama dengan satu arah begitu ya, belum tentu satu arah yang diharapkan. Nah, saya merasa bahwa penting, memang harus direvisi, memang harus diperbaiki, tetapi juga kebijakan pemidanaannya juga harus diperbaiki. Saya dapat signal yang positif juga dari Pak Kapolri yang baru. Dia tidak akan menindaklanjuti. Pernyataan Pak Mahfud betul, setiap orang punya hak untuk melapor. Itu oke, tetapi nggak semua hal itu harus ditindaklanjuti. Nah, sekarang ketika dia tidak mau ditindaklanjuti, ukuran-ukurannya juga harus disusun. Yang kedua, mekanismenya yang tadi restoratif justice di kepolisian maupun di kejaksaan
ketika sudah dilimpahkan itu juga harus disusun lebih detail dan itu harus accessible. Nah, persoalan kemudian adalah soal kita menyebutnya buzzer. Beberapa kali perdebatan seminggu ini saya sampaikan bahwa ya memang pemerintah bukan dilalah pemerintah yang melaporkan balik kalau ketika ada kritik, tetapi juga nggak usah juga dong pemerintah atau negara penegak hukum kalau ada laporan-laporan yang sifatnya kebencian pada satu kelompok itu diterima, gitu. Jadi motif kebenciannya lebih besar dibandingkan dengan motif kejahatannya. Menurut saya itu harus disusun aturan mainnya. Ya, tadi Jadi bukan berbasis pada kalau yang pro pada pemerintah ditindaklanjuti, giliran yang anti pemerintah itu laporannya tidak ada yang ditindaklanjuti. Perdebatan kita bertahun-tahun seperti ini aja muter-muter, hanya bikin kawah tentang perdebatan ini. Dan memang kalau mau ditindaklanjuti harus ada breakthrough. Tapi juga bukan cuma undang-undang ITE sedikit lagi Timothy. Jadi kebebasan kita untuk berpendapat yang di dalamnya ada konten soal kritik. Misalnya teman-teman mahasiswa yang demo, ya, atau misalnya tulisan-tulisan yang tidak ada di online juga. Itu kan sebenarnya tidak masuk di ranah ITE. Nah, makanya tadi saya bilang untuk merespon Mas Fajrul atau pernyataan Presiden, gunakanlah pendekatan konstruksi hukum. Ada aturan-aturan lain, ada undang-undang pers, ada undang-undang arsip, ada undang-undang hak asasi manusia. Jadi ada banyak hal kritik itu muncul. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kemudian dilihat secara bersama-sama. Kalau bahasa Inggrisnya itu overarching. Jadi susunan, puzzle, gambaran besar, di mana saja ruang kritik itu bisa muncul. Dalam catatan Lokataru Foundation, dia bukan cuma dipidana, dia digugat perdata serangan terhadap warga sipil, lalu didoxing, difitnah, lalu organisasinya diganggu, kantornya diganggu, jaringan internetnya diganggu. Ada banyak serangan-serangan terhadap warga sipil yang itu semua harus ditangani, termasuk dunia kampus, mahasiswa, skripsinya harus ganti, ruangannya digembok, dikenain jam malam. Ada berapa kampus tuh ada, laporannya saya ada, kita udah publikasi di Lokataru Foundation. Ada, itu semua terjadi gitu loh. Dan itu mungkin alasannya tadi Mas Haris mengatakan revisi ITE itu satu langkah yang baik, tapi tidak bisa hanya berhenti di situ saja, tidak akan cukup karena di luar ranah transaksi elektronik pun ada yang tercatat oleh Foundation Anda. Tekanannya tetap ada ya. Oke, Mas Gun, Anda sendiri melihat situasi bahwa tampaknya ada seperti perang pernyataan antara pihak yang seperti istana yang membuka kesempatan untuk mengkritik, tapi mereka yang mau mengkritik sendiri mengatakan bahwa khawatir, takut. Tadi kita ada kutipan dari Pak Kwik Kiangi yang mengatakan bahwa justru saya paling takut nih saat ini untuk mengkritik. Dan tadi diberikan contoh juga oleh Pak Kwik, bukan hanya masalah dilaporkan ITE saja, tapi ia sempat menyebut mengenai apa yang sekarang disebut sebagai buzzer-buzzer yang langsung menyerang juga. Menurut Anda, Mas Gun, apa yang baiknya kita bahas tuh dari sisi apa sehingga kita bisa benar-benar tidak malah menciptakan lubang yang lebih besar seperti kata Mas Haris tadi, tapi benar-benar menyelesaikan kalau memang pemerintah berniat untuk memberikan ruang bersuara bagi masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan begitu bagaimana cara bersuaranya? Oke, baik Mas Timothy, terima kasih. Jadi komentar saya pertama soal pentingnya kita memang menjaga ekosistem demokrasi di Indonesia, terutama ruang kebebasan berpendapat ya. Yang gimana pun ini ada dua hambatan yang harus sama-sama diatasin. Pertama adalah hambatan langsung sifatnya struktural, contoh misalnya penegakan hukum oleh aparat yang tidak adil begitu, sehingga kemudian menurut saya memang harus ada political will untuk memastikan bahwa penegakan hukum oleh aparat itu bisa adil pada semua kelompok. Contoh misalnya dalam penanganan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya contohnya pelaporan
ada satu pihak misalnya diperlambat, ada satu pihak misalnya dipercepat. Nah ini yang kemudian tidak boleh muncul kesan seperti ini, apalagi memang betul-betul dilakukan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena aspek ini bisa memicu ya, misalnya rasa ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua, ini tentu hubungannya juga dengan aktor-aktor yang ada di masyarakat sendiri. Contohnya misalnya para netizen. Tadi Mas Haris menyebut bahwa bisa aja misalnya banyak upaya-upaya yang sebenarnya menghambat kebebasan demokrasi melalui upaya-upaya pembunuhan karakter, misalnya doxing, kemudian penyebaran hoax menyangkut seseorang misalnya, atau istilahnya kill the messenger gitu ya. Kalau dulu mungkin fisik, sekarang bisa aja melalui karakter yang dibunuh di media sosial melalui macam-macam cara, termasuk cyberbullying. Nah, ini tentu mengganggu demokrasi. Catatan misalnya The Economist Intelligence Unit, salah satu yang paling rendah, 2 di antara paling rendah dalam konteks indeks demokrasi di Indonesia adalah kebebasan sipil. Mas Fajrul tadi juga udah bicara soal ada problem dalam konteks demokrasi, dan sebenarnya bukan hanya khas Indonesia, di beberapa negara sekarang mengalami kemunduran. Tetapi untuk diskusi kita pagi ini, saya melihat memang ada hal yang harus kita refleksikan dalam beberapa tahun terakhir, fenomena retrogresi politik atau retrogresi demokrasi. Kemunduran kualitas, penurunan kualitas demokrasi. Contohnya misalnya daya tahan orang untuk berada dalam situasi berbeda pandangan atau berbeda pilihan. Saya, Mas Tim, merasakan betul bagaimana misalnya atmosfer kritik di ruang publik, baik itu di media mainstream atau di media sosial. Mungkin orang sekarang berpikir soal manajemen privasi komunikasi ya, secara lebih ketat, mana yang harus dikemukakan, mana yang tidak, begitu. Dan ini Mas Tim, menurut saya yang harus kemudian tetap dijaga keajegannya. Selama misalnya kritik itu basisnya adalah nalar rasional dan data, itu orang harus siap untuk menerima kritik, termasuk pemerintah menurut saya. Misalnya ketika ada tokoh-tokoh intelektual publik misalnya melakukan kritik terhadap pemerintah, itu memang harus siap. Karena apa? Itu bagian konsekuensi dari berada dalam jabatan politis, termasuk juga kinerja pemerintah yang harus dikontrol oleh masyarakat, begitu. Termasuk menurut saya, Mas Tim, yang paling penting lagi, diskusi hari ini adalah orang-orang yang berada di second layer atau inner circle gitu ya. Contoh misalnya fans dari tokoh siapapun, dia tokoh partai atau mungkin tokoh berada di pemerintahan, seperti misalnya dulu dalam kontestasi elektoral misalnya berafiliasi ke Pak Jokowi atau ke siapapun. Saya tidak bicara person, tetapi intinya bahwa orang-orang yang kemudian juga punya hubungan emosional, afiliasi, itu juga harus siap menurut saya untuk kemudian berdialektika. Kata kuncinya adalah berdialektika, bukan kemudian justru ketidaksukaan itu diekspresikan misalnya dengan cepat melaporkan tanpa kemudian proses berdialektika dengan basis argumen yang lebih memadai gitu, sehingga ruang publik kita itu menurut saya harusnya menjadi jauh lebih demokratis dan punya kemudian ruang untuk memperdebatkan banyak hal, bukan kemudian tiba-tiba langsung dilaporkan. Bayangin aja kalau misalnya intelektual kampus dari sebuah PTN begitu ya, kemudian mengkritik, kemudian dilaporkan ke KSN, betapa banyak intelektual yang bisa dilaporkan ke KSN, begitu maksud saya. Pak Mahfud menggambarkan tadi bahwa pemerintah tidak akan memproses seseorang yang mengkritik, tapi mungkin yang Anda gambarkan di sini adalah tapi pendukung pemerintah yang justru berada di luar pemerintahan sangat mungkin melakukan hal tersebut, bahkan justru mungkin lebih lebih toleransi terhadap kritiknya lebih kecil dibandingkan dengan pemerintahnya itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga ini juga apakah bukan merepresentasi lah, tapi melukai juga reputasi dari pemerintah. Apalagi kalau jelas dia adalah pendukung sejak zaman ini, dia adalah seorang yang melekat dengan orang-orang di pemerintahan atau dengan Pak Jokowi sendiri misalkan, begitu Mas Gun? Iya, betul. Dan ini menurut saya memang harus menjadi catatan serius Mas Fajrul misalnya dan kawan-kawan juga, bahwa fenomena misalnya doxing ya, seperti Mas Haris juga tadi sampaikan, itu memang real terjadi begitu ya. Orang kemudian
dibuka macam-macam informasinya, kemudian sampai ke wilayah-wilayah private gitu ya, kemudian itu mengganggu bukan hanya kredibilitas, tetapi juga reputasi dari orang yang bersangkutan, sehingga bukan pada substansi apa yang kemudian dikritik atau menjadi substansi ketidakpuasan misalnya dari sebagian orang yang kemudian disampaikan, diekspresikan menjadi kritik, tapi lebih akhirnya kemudian menjadi wilayah personal gitu ya. Dan ini yang tidak sehat ya.